Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Desri dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis dengan mengimplementasikan pada masa pandemi. Yang pertama yaitu proses pemahaman komunikasi. Proses pemahaman komunikasi yaitu bagaimana kita menerapkan diri sebagai indikator, menggunakan media, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Kalau kita kaitkan dengan 3 hal tersebut dengan masa pandemi yang dilakukan, lebih sering melakukan komunikasi online seperti alat komunikasi, yaitu seperti handphone. Yang kedua yaitu penggunaan pikiran. Penggunaan pikiran di mana kita sebelum berkomunikasi pikiran terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita asal berbicara, tidak terarah meskipun banyak hambatan. Karena apa yang kita sampaikan, berpikir dulu pesan yang akan disampaikan untuk dikirim. Yang ketiga yaitu memahami bahasa. Memahami bahasa seperti verbal dan nonverbal. Kalau verbal yaitu secara tulis atau secara langsung. Kalau nonverbal seperti gestur tubuh dan isyarat. Dari masa pandemi sering menggunakan verbal karena semua orang tidak boleh berinteraksi secara langsung. Jadi kebanyakan menggunakan media sosial ataupun tertulis. Yang keempat yaitu kejelasan pesan. Di sini yaitu harus jelas dalam menyampaikan sesuatu dan tidak boleh sampai menimbulkan kesalahpahaman. Boleh kita lihat pada masa pandemi dari kejelasan pesan akan terlambat karena kita tidak bertemu langsung, tidak bertemu tatap muka. Karena kita menggunakan saluran lewat online, pastinya harus diperhatikan dan pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena ada beberapa hal yang menjadi miskomunikasi pada saat pandemi. Yang kelima yaitu daya persuasi, merupakan kebutuhan dasar dan komunikasi bisnis. Seringkali kita menyebutnya dengan salesmanship, karena mempunyai kemampuan membujuk. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju pada masa pandemi. Yang dilakukan pada audiens yaitu dengan cara online seperti di aplikasi Zoom dan media lainnya. Yang keenam yaitu kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan atau completeness, sampaikan pesan secara utuh dan lengkap, karena berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Kelengkapan diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan komputer data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Yang ketujuh yaitu keinginan baik atau goodwill. Keinginan baik atau itikat baik dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperlihatkan. Dalam pengertian ini, yang kita hadapi bukan hanya sekadar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai-nilai, norma, prasangka, dan lain sebagainya. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.